Pertanyaan dari Moses. Gaya yang diperlukan untuk memindahkan beban. Saya bingung, Sir. Jawabannya antara B, kuasa atau usaha. Nah, pengertian konsep dasarnya dulu. Kalau usaha ini kita udah belajar kemarin di pelajaran pertama tuh. Usaha itu adalah gaya dikali perpindahan. Ya. Gaya ini nama lainnya juga bisa kuasa atau gaya yang kita keluarkan. Begitu ya. Paham ya? Jadi apakah gaya yang dikeluarkan untuk memindahkan beban di sini? Bicaranya adalah jawabannya kuasa. Karena usaha ini harus ada benda yang berpindah. Ya kan? Kan di sini posisi oke berpindah, tapi kan nggak ada jumlahnya berapa dia berpindah. Paham ya, Moses? Paham, Sar. Nah, tadi ada pertanyaan lagi nih dari saudara Gregorius Jovan Sanada. Ini daya kuda horsepower, dia hitungannya biasanya para mobil, ya kan, mobil, terus apa tenaga-tenaga mesin yang lain, dia hitungannya HP dari kata horsepower. Horsepower. Jadi dianggap kuda ini mempunyai ada satuannya, begitu loh, daya kuda. Ya, kalau yang saya baca daya kuda itu setara dengan sekira dengan sebesar 74,5. Ini saya dapat dari googling. Nah, begitu loh. Karena rumus daya ini nanti rumusnya adalah kalau di apa ya? Usaha dibagi dengan waktu. Ya. Usaha tadi gaya dikali perpindahan, ini kuasa itu satuannya Newton, perpindahan meter. Jadi usaha ini nama nanti Newton meter atau Joule. Ya. Satuan daya bisa Joule per second. Ya. Joule usaha dibagi waktu. Nanti di kelas 9 ada lagi nanti daya satuannya watt. Ya, bicara listrik. Oke. Gitu ya. Sampai sini paham, Nak? Paham, Sir. Oke, thank you Georgius. Paham, Ini Sir. pertanyaannya menarik nih, mantap nih. Lalu, Sir, kalau katrol bergerak itu KM-nya 2. Oke, jadi gaya yang harus dikeluarkan memindahkan beban di bawah katrol seberapa, Sir? Nah, konsepnya adalah si KM pada katrol ini, jadi saya nanti untuk katrol tidak terlalu dalam bahasnya. Saya bahasnya paling katrol bergerak dengan kondisi 2, ya, keuntungan mekanis atau katrol tunggal tetap. Ya, KM dari kata keuntungan mekanis di sini konsep dasarnya adalah pada si katrol ini hampir sama kayak di tuas, beban dibagi kuasa. Kuasa nanti bisa ganti F boleh ya. Begitu loh. Jadi kondisinya gimana? Kalau si KM untuk katrol bergerak ya, khusus untuk katrol bergerak, ya, KM-nya 2, betul dia. Jadi ini semacam kayak hafalan. Gitu loh. Kalau katrol tetap tunggal itu 1 keuntungan mekanisnya. Tunggal berarti 1 ya. Nah, ini begini. Kalau beban sini 2, kalau beban yang diangkat itu sebesar 200 Newton, ya, beban ini sudah massa dikali gravitasi ya. Kuasa yang dikeluarkan berapa? Gitu saja, tinggal dicoret-coret ini. Karena keuntungan mekanisnya 2, bebannya 2, ini coret, ini 1, ini 100, ya kan? Tinggal naikin ke atas, berarti kuasa yang dikeluarkan hanya setengahnya kira-kira dari si paham, Gregorius? Paham, Sir. Oke. Lalu katrol ganda itu kan KM-nya jumlah tali. Nah, saya nggak begitu dalam nih. Bisa ngangkat mobil, ngangkat truk juga bisa. Ya, tinggal nanti dilipat gandakan saja. Ya. Kalau nanti tadi saya baca, tapi saya nggak bakal keluarkan karena ini terlalu dalam ya. Misalkan ini ada nih, ada bidang miring, ya, ada bidang miring. Gimana, Sir? Maksudnya ini 10 meter, ini 2 meter. Ditambah lagi nanti dipakai katrol bergerak dia untuk narik mobilnya. Ini mau ada mobil sini, ada truk gitu kan.
Bisa. Keuntungan mekanisnya tinggal dikalinya aja. Kalau bidang miring kan 10 dibagi 2 keuntungan mekanisnya, ya kan? S dibagi H panjang papannya dibagi ketinggian. Berarti S dibagi H 10 dibagi 2 ini 5. Terus ada katrol bergerak lagi. Katrol bergerak, ini katrol bergerak 2. Berarti keuntungan mekanisnya bisa sampai tinggal hasilnya sini dikali sini. Ya, jadi KM-nya bisa 5 kali 2, bisa 10 kali lipat. Ya. 10 kali lipat gimana? Misalkan ininya 1000 Newton, mobilnya, berarti gaya tariknya ini si kuasanya hanya sebesar 100 Newton. Paham? Paham, Geo? Kira-kira gitu ya. Iya, Tapi Sir. ini nggak Paham, saya Sir. keluarkan. Ini terlalu dalam, nanti saja. Kalau nanti sudah tidak pandemi, ya soalnya oke lah saya buat yang dalam kayak gini. Paham ya? Jadi ini ada dua bidang, ada dua pesawat sederhana, bidang miring dan katrol. Ini bidang miringnya, terus ini katrolnya. Ya, keuntungan mekanisnya gimana? Tinggal dikalikan KM-nya bidang miring dikalikan KM-nya katrol. Gitu ya. Ngangkat apapun bisa dia nanti. Ya. Tapi kan sekarang udah jarang pakai beginian. Mereka kalau di peti kemas yang ada di Tanjung Priuk, mereka ini sudah mainnya sistem magnet. Ya kan? Magnet nanti besi yang dialiran listrik jadi bersifat magnet, dia bisa ngangkat gitu loh. Saat listriknya dimatiin berarti sifat magnetnya hilang. Kayak gitu ya. Sampai sini paham? Everybody? Sir, aku mau nanya, Sir. Ya, silakan. Itu di Google Form yang buat ngisi latihan ulangan bab 2 kok nomor 13-nya nggak ada ya, Sir? Ya, tadi kan udah dijelasin. Di skip aja. 13 nggak ada. Iya. Saya belum sempat perbaiki. Wah, barengan aja 8A sampai 8D. Saya suruh skip aja. Oke. Sampai sini paham Makasih, ya? Sir. Kita lanjut ya. Ya, nanti videonya saya taruh di GCR kalau kalian nggak sempat nulis nih. Oke, lanjut. Daya kuda tadi udah. Sir, kalau tuas itu gimana KM-nya besar? Harus lebih panjang LB atau LK? Nah, konsep dasar untuk tuas hampir sama semua keuntungan mekanisnya. Ya, keuntungan mekanis. Ini beban dibagi kuasa sama dengan lengan kuasa dibagi lengan beban. Pilih salah satu saja, pakai ini boleh, pakai ini boleh. Ya. Ini supaya keadaan seimbang tinggal kita kali silang, ini kan sama saja nih, ya enggak? Jadi keuntungan mekanisnya yang paling besar, kita lihat saja sini, KM-nya besar, otomatis LK-nya juga harus lebih besar karena dia berbanding lurus. Ya, si KM sama LK. Berarti dengan kata lain cari LK-nya yang paling panjang. Ya. Penjepit buku. Nih, penjepit buku mari dilihat titik tumpunya di mana. Kemarin udah dijelasin sedikit. Kalau jenis tuas jenis 1, titik tumpunya ada di tengah. Ya, kiri kanan boleh sih. Titik kuasa, titik beban, boleh. Kalau tuas jenis 2, yang di tengah siapa ya? Tolong dong dilihat lagi di bukunya. Kalau tuas jenis 2, siapa yang di tengah? Titik kuasa ya? Halaman 68 kalau nggak salah tuh, halaman berapa itu? Silakan dibuka bukunya. Beban, Sir, yang di tengah. Yang kedua, titik. Siapa yang di tengah? Titik beban. Titik beban. Titik beban. Kalau tuas jenis 3, titik ininya ya, kalau salah titik kuasanya ya di tengah ya. Nah, untuk penjepit buku dilihat. Penjepit buku tuh kayak gimana bentuknya sih? Begini ya. Ini bagian yang buat pegangannya, gitu kan? Iya nggak sih? Kalau nggak salah gini ya. Ini kan. Jadi kuasa kita di sini untuk neken, ya kan? Ini kuasa.
Terus ini kan bagiannya gini nanti ya kalau nggak salah ya. Nah, gimana ya? Saya lupa nih gambarnya. Nah, ini titik tumpunya, ya enggak? Terus di sebelah sini titik bebannya. Berarti tuas jenis berapa dia tuh kalau titik tumpunya di tengah? Jenis 1. Ya, begitu ya. Jadi untuk membuktikan bahwa apakah dia jenis 1, 2, 3, tinggal dilihat letak-letak dari titik tumpunya. Yang di bagian tengah siapa? Ya, bener nggak kira-kira gini kan? Penjepit buku kayak gini kan? Dipegang sebelah sininya buat kita neken, ya kan? Ini kuasa yang kita keluarin. Terus titik tumpunya di mana dia? Titik tumpunya apakah di tengah ya? Ini harus lihat dulu bener gambarnya kayak gimana? Apakah gambarnya sama pengertian kita, saya dan kamu gitu loh. Ya. Paham ya? Untuk yang belum selesai tolong diiniin. Kezia tolong dicatat siapa saja semua yang aktif. Tolong dulu si Makaila suruh telepon saya deh itu. Oke, bisa Kay? Iya, Mister itu yang aku cek ke Mister itu benar apa salah? Oh iya. Sebentar. Saya ambil punya kamu dulu sebentar ya. Kamu nggak kirim di grup bro? Katanya iya aja, nggak dikirim di grup. Bentar. Mana sih nama Kezia? Bentar bro, Kezia. Nih, ya Ke. Gambar yang kamu bikin ini Ke. Jadi gini Ke, jadi kamu harus perhatiin segitiganya Ke. Nih ya. Segitiganya ini dibentuk oleh siapa saja, gitu loh. Ya, kalau yang di sebelah sini kan A ke B, ya enggak? Terus C ke D, ya kan C ke D ini kan. Terus E ke F. Berarti yang bagian sini tuh A ke B, C ke D, E ke F. Ya, tambahin semuanya nih berarti. EF ditambah CD ditambah AB, ditambahin dikuadratin. Terus habis itu bagian sini apa nih? Bagian sini kan tinggal BC ya. BC sama CD. Sorry. No, DE ya. BC, ini BC ditambah DE. Gitu ya. BC ditambah DE. Dikuadratin. Dapat deh ini perpindahan kuadrat. Paham, Oke? Dilihat segitiganya dia. Kalau kamu kan di sini salah nih, AB. Terus CB nih ya, CB ke sini. Paham? Jadi lihat segitiganya ini loh. Ya, Sir, makasih, Sir. Oke? Yang lain ada pertanyaan nggak? Nggak, Sir. Oke, udah istirahat ya. Jangan lupa latihan hanya sama ringkasan sebelum minggu depan kita cerdas cermat. Oke? Ya, Sir. Oke, Sir. Welcome Bye, Sir. everybody.